Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, yang telah melimpahkan kita kenikmatan berupa kesehatan agar bisa berkumpul di sini. Walaupun keadaan ngantuk ya Babil. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Terima kasih kepada semuanya yang mau duduk di sini, mau mendengarkan saya nanti kalau saya berbicara. Saya di sini ingin menyampaikan, menceritakan sedikit tentang sahabat yang bersedia disayang. Apa sih? Dicambuk disabet pedang sebanyak 79 kali demi menolong, demi menjaga Nabi Muhammad SAW. Talha bin Ubaidillah, yaitu namanya Talha bin Ubaidillah. Dia seorang pemuda Quraisy yang memiliki profesi sebagai saudagar. Walaupun dia masih muda, tapi dia memiliki kelebihan dalam strategi dagang. Dia cerdik, dia pintar dalam berdagang. Jadi dia bisa mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih tua dari dia. Nah, pada suatu ketika Talha mau berangkat ke Syam, kan kalau saudagar itu mayoritas kan ke Syam ya. Jadi pas ketika Talha itu dari Mekah ke Syam, dia pas ketika setiba di Busa, dia mengalami peristiwa yang sangat menarik, yaitu tiba-tiba ada seorang pendeta di Busa itu berteriak kepada Talha dan rombongannya, "Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari Makkah?" Nah, kemudian Talha menjawab, "Ya, saya berasal dari Mekah. Saya tinggal di Mekah." Kemudian pendeta itu menanyakan kembali, "Sudah munculkah seorang yang bernama Ahmad?" Talha kan bingung ya, Ahmad siapa gitu ya. Ahmad siapa? Di situ adanya Muhammad tapi bukan Ahmad ya. Tapi yang ditanyain Ahmad. Terus Talha itu bertanya, "Ahmad siapa, wahai pendeta?" gitu. Terus pendeta itu menjawab, "Ahmad bin Abdullah bin Abu Thalib." Bin Abdul Muthalib. Bulan ini dia pasti muncul. Bulan ini sebagai seorang nabi penutup bagi semua para nabi. Kelak dia akan hijrah dari negaramu, yaitu negara Mekah ya, negara Mekah ke negara yang berbatu hitam, yang memiliki, yang tumbuh banyak pohon kurma dan yang subur dan makmur, yaitu mungkin yang dimaksud itu Madinah ya, kan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, mendengar ucapan dari pendeta itu, kemudian Talha itu pulang tanpa menghiraukan rombongannya. Dia langsung pulang meninggalkan rombongannya. Nah, setiba di rumahnya itu, kemudian dia langsung
bertanya kepada keluarganya, ada apa yang terjadi? Ada apa peristiwa yang terjadi? Ada apa peristiwa yang terjadi ketika sepeninggalanku, ketika aku pergi gitu. Kemudian mereka menjawab, ada Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, dia mengaku sebagai seorang nabi dan Abu Bakar mempercayainya dan mengikutinya. Mendengar jawaban dari keluarganya itu, kemudian Tolhah bin Ubaidillah menemui Abu Bakar, kemudian bertanya, benarkah Muhammad bin Abdullah itu telah menjadi nabi dan kamu mengikutinya? Kemudian Abu Bakar menjawab, iya betul, saya Nabi Muhammad telah menjadi nabi dan saya mengikutinya, saya mempercayainya. Nah, kemudian Abu Bakar menceritakan perihal peristiwa di Gua Hira dan ayat yang pertama turun. Dan Abu Bakar itu mengajak Tolhah untuk masuk Islam tanpa menunggu waktu yang lama. Kemudian Tolhah menyetujuinya karena Tolhah itu telah mendengar bahwasanya akan ada Ahmad atau Muhammad bin Abdullah yang akan menjadi nabi, yang akan menjadi nabi penutup para nabi. Nah, kabar masuknya Islam, kabar masuk Islamnya Tolhah itu menjadi petir di siang bolong bagi keluarganya. Kemudian mereka keluarganya itu berusaha keras untuk mengeluarkan lagi Tolhah biar enggak masuk Islam. Awalnya mereka merayu dengan kata-kata yang manis ya. Kemudian tapi itu tidak terjadi apa-apa. Nah, malah Tolhah itu tambah cinta, tambah pendiriannya kuat untuk tetap memeluk agama Islam. Nah, tapi kemudian mereka melakukan penyiksaan terhadap Tolhah, yaitu dengan mendorongnya kemana terus memukulnya, terus mencaci maki. Nah, orang yang mencaci maki itu bukan dari golongan orang lain gitu. Yang mencaci maki itu ibunya sendiri, yaitu yaitu Asabah. Nah, semakin banyaknya cobaan yang dia terima, menambah kecintaannya terhadap Islam dan lebih banyak bakti dan perjuangannya dalam menegakkan Islam, sehingga beliau itu banyak mendapat gelar dari Rasulullah. Salah satunya yaitu as-syahidu hayy, yaitu syahid yang masih hidup, orang yang syahid tapi masih hidup. Nah, julukan itu diperoleh ketika perang Uhud. Kan tahu sendiri, ketika perang Uhud itu kaum muslimin awalnya kan udah mau menang, tapi karena kesalahan dari sekelompok orang, yaitu tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan Rasulullah. Strateginya awalnya tidak mau melaksanakan strategi awalnya karena dia tergoda dengan barang rampasan itu. Jadi mengakibatkan kekalahan di golongan kaum muslimin. Nah, ketika itu kaum muslimin itu terpecah belah dan kocar kacir sampai ketika Rasulullah di bawah bukit. Ketika Rasulullah mau ke atas, mau naik ke bukit, tinggal 11 orang yang menemani Rasulullah, yaitu salah satunya Tolhah bin Ubaidillah. Nah, ketika mau naik ke bukit,
ada kaum kafir yang menghalangi jalan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, siapa berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga. Nah, pas Rasulullah menyeru seperti itu, yang pertama orang yang mengajukan diri itu yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Tapi ajuan itu ditolak oleh Rasulullah, terus menyuruh prajurit yang lain. Begitupun seterusnya sampai prajurit terakhir. Nyampe 11 orang sama Thalhah, jadi nyampe 10 orang itu gugur, baru Nabi Muhammad menyeru seperti itu lagi, baru diperbolehkan Thalhah untuk melawan kaum kafir. Nah, ketika sudah diperbolehkan untuk melawan kaum kafir, Thalhah sangat senang gitu, sangat bersemangat untuk berjihad. Nah, dia bersemangat, berkobar dalam melawan kaum kafir Quraisy itu, dan mengusir mereka agar jangan pernah mengganggu Rasulullah kembali. Nah, tapi ketika itu kan dia tinggal sendiri ya, yang lainnya prajuritnya sudah pada tumbang, sudah pada gugur, sudah pada syahid. Jadi tinggal Thalhah dan Rasulullah. Nah, ketika itu Thalhah menuntun, yaitu Thalhah mendampingi Rasulullah ke atas bukit, kemudian Thalhah turun lagi untuk menyerang, untuk melawan kaum kafir Quraisy. Nah, ketika itu ketika Thalhah bin Ubaidillah melawan kaum kafir Quraisy, Abu Bakar dan Abu Ubaidah itu yang tadinya jauh dari jangkauan Rasulullah, jauh dari jaraknya Rasulullah, terus dia mendekati Rasulullah. Nah, setelah sampai di samping Rasulullah, kemudian Rasulullah memerintahkan mereka, yaitu Abu Bakar dan Abu Ubaidah, untuk mencari Thalhah bin Ubaidillah, Nah, ketika ketemu, keadaan Thalhah bin Ubaidillah itu sangat mengenaskan. Yaitu Thalhah bin Ubaidillah itu badannya berlumuran darah, terus di badannya itu tidak kurang 79 kali tebasan pedang. Jadi ada 79 kali itu tebasan pedang. Nah, awalnya Thalhah itu kan kalau dinalar ditebas sebanyak 79 kali ya kemungkinan meninggal, kemungkinan syahid. Tapi Thalhah bin Ubaidillah itu cuma pingsan. Thalhah itu cuma pingsan, jadi Thalhah itu masih hidup. Jadi akhirnya Thalhah dijuluki, dikasih gelar Asyahidul Hayy. Nah, ibrah yang dapat dipetik, ibrah yang dapat dipetik dari kisah ini yaitu yang pertama, lakukanlah sesuatu yang menurut kalian itu benar. Bukan menurut sih, yang kelihatannya itu udah benar. Seperti Thalhah, dia kelihatan dia berpikir dia itu kalau Islam itu agama yang benar, jadi dia itu masuk Islam walaupun banyak cacian, walaupun banyak rintangan yang harus dia lalui, tapi dia tetap berteguh dalam pendiriannya, yaitu masuk Islam.
kasih. Maaf kalau lebih dari 7 menit, kan namanya kultumnya 7 menit, lebih dari 7 menit atau kurang dari 7 menit, mohon maaf sebesar-besarnya. Atau ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.